saat ini pipeline di kita lebih banyak untuk instrumen-instrumen hutang ya Pak, alias obligasi ya, EBUS lah, efek bersifat hutang dan sukuk. Jadi memang 2021 ini kita menargetkan masih ada kurang lebih antara 2 atau 3 lagi efek bersifat hutang yang kita dapat lakukan secara penjaminan di dalam penerbitannya, Pak. Mhm. Seperti apa juga Anda melihat mungkin ketika banyaknya emiten-emiten dengan kinerja di kuartal 3 2021 ini yang bisa dikatakan seperti apa Anda melihat view-nya? Ya, kalau kita lihat beberapa kinerja emiten yang menerbitkan surat utang maupun ini cukup baik ya. Artinya mengalami pertumbuhan yang bergerak ya, yang bergerak secara positif, sehingga kita melihat ada suatu potensi di dalam pendanaan mereka, terutama pendanaan dalam sektor melalui surat utang gitu, Pak. Mhm. Oke. Dengan melihat juga bahwa The Fed akan diperkirakan akan menaikkan suku bunga acuan begitu di tahun depan nanti, seperti apa sih Anda melihat dampaknya ke pasar modal dalam negeri kita? Ya, otomatis pengaruhnya pasti ada. Cuma menurut saya tadi yang sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa hal ini menurut saya sudah sedikit termitigasi, Pak. Memang pastinya akan sedikit mengalami sedikit pelambatan-pelambatan, tetapi kalau menurut saya semuanya akan tercermin di dalam kondisi pasar kita, Pak. Baik melalui harga maupun melalui harga baik obligasi, saham maupun melalui tingkat suku bunga yang ditawarkan dalam penerbitan Mhm. obligasi. Tapi masih cukup menarik gitu Anda melihat dengan beberapa momentum mungkin sekitar ya bisa dikatakan di Desember nanti seperti apa minat begitu dan juga pandangan investor untuk memasuki bulan Desember juga di bulan depan yang biasanya mungkin akan dimanfaatkan oleh investor untuk memperbaiki portofolio mereka. Ya, perbaikan portofolio pasti dilakukan Pak oleh beberapa investor, terutama investor institusi, dana pensiun dan asuransi. Tetapi kita masih melihat bahwa perbaikan portofolio ini masih akan tidak membuat suatu kondisi pasar kita menjadi tergoncang. Jadi ini switching aja, dan ini adalah hal-hal yang biasa di dalam pasar modal Indonesia, terjadinya perubahan-perubahan portofolio, dan investor sudah sangat rasional dengan kondisi dari harga saham yang ada. Mhm. Oke. Untuk Aldira Cita Sekuritas sendiri, strategi bisnis di 2022 mendatang seperti apa, Pak? Ya, tentunya kita memiliki suatu strategi yang kita kondisikan dengan situasi di internal kita. Kita harapkan di 2022 itu kita bisa semakin aktif dalam sisi penjaminan emisi, Pak. Baik dari surat utang maupun kita coba mulai melakukan penjaminan emisi di sisi saham. Mhm. Sektor yang menarik mungkin patut diperhatikan para investor mungkin sampai dengan penutup tahun 2021 ini Anda melihat seperti apa sih, Pak? Kalau tadi saya sampaikan bahwa sektor yang masih menarik kalau menurut saya adalah pertama memang sektor consumer, yang kedua juga sektor keuangan. Karena apa? Karena dengan membaiknya kinerja dari para emiten ini, otomatis kondisi keuangan kondisi kebutuhan keuangan dari sektor financial masih sangat dibutuhkan. Satu sisi itu, yang kedua juga mungkin beberapa sektor terbaru lainnya, misalnya sektor teknologi juga akan sedikit bergeliat di tahun depan, karena mungkin ada beberapa calon emiten yang bergerak di bidang teknologi yang mungkin akan melakukan IPO juga di dalam semester 1.